wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ciplis Gema Qori'ah SEMSC dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Eva Kurnia Aprilia dengan NIM 2008 1030 1027 dari Prodi S1 Akuntansi izin memaparkan sedikit materi mengenai polemik rendahnya kenaikan upah minimum provinsi 2022. Untuk memahami lebih lanjut, silahkan disimak videonya. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomenanya terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui bahwa permasalahan mengenai upah minimum selalu menjadi isu utama di setiap tahunnya. Seperti halnya pada fenomena kali ini. Pemerintah pada bulan lalu telah mengumumkan penetapan kenaikan upah minimum provinsi untuk tahun 2022 sebesar 1,09%. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini masih merangkak akibat pandemi COVID-19. Penetapan UMP pada 2022 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yaitu terkait dengan pengupahan yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kenaikan upah minimum ini telah diumumkan sejak tanggal 15 November lalu. Ada sejumlah perbedaan formula penetapan upah pada tahun depan, yaitu 2022 dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 ini ada 4 pertimbangan. Yang pertama adalah upah pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih yang berpedoman pada struktur dan skala upah. Yang kedua, upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, seperti keseimbangan kemampuan berbelanja, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan juga media upah. Yang ketiga, terkait dengan upah yang disesuaikan pada tahun depan. Ada nama batas atas dan juga batas bawah, di mana batas atas ini ditentukan berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada setiap rumah. Dan terakhir adalah terkait dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi pada masing-masing kabupaten atau kota. Angka 1,09% ini bukan merupakan angka yang sama untuk semua daerah, tetapi merupakan angka rata-rata nasional, sehingga bisa saja kenaikan UMP di setiap provinsi lebih tinggi sedikit atau justru lebih rendah dibandingkan 1,09%. Penghitungan rata-rata nasional ini pun telah sesuai dengan formula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dan juga berdasarkan data-data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Kendati demikian, keputusan ini menuai pro kontra di ruang publik, yang mana kenaikan berkisar 1,09% dipandang para pengusaha sebagai keputusan yang bijak, apalagi di tengah situasi pemulihan dampak pandemi. Namun, untuk kalangan buruh atau pekerja, angka ini dinilai terlalu rendah, sebab di bawah inflasi kuartal ketiga tahun ini. Lalu, jika kita tarik 4 tahun terakhir, bisa kita lihat pada layar, dimulai pada tahun 2018 ada kenaikan UMP sebesar 8,71%, kemudian di tahun 2019 kenaikannya sebesar 8,03%, lalu di tahun 2020 kenaikannya sebesar 8,51%. Namun, untuk tahun 2020 ini ada sedikit kendala dalam pelaksanaannya, mengingat saat itu bulan Maret 2020 pandemi mulai melanda di Indonesia, dan untuk 2021 tidak ada kenaikan atau penurunan dari UMP. Dalam artian, masih sama dengan tahun 2020. Kondisi pandemi COVID-19 yang melanda sejak akhir 2019 lalu memang berdampak pada krisis global dan juga nasional, sehingga pemerintah mau tidak mau harus melakukan penyesuaian termasuk tidak menaikkan UMP 2020 dan juga 2021 karena nantinya dianggap memberatkan dunia usaha.
Selanjutnya, alasan kenaikan UMP sebesar 1,09%. Seperti yang kita ketahui, untuk tahun 2022, kenaikan upah minimum kembali dilakukan karena program pemulihan dampak pandemi di semua sektor saat ini tengah merangkak naik, menunjukkan hasil positif. Dan untuk formula yang digunakan, mampu menghasilkan angka 1,09%, disebut telah mengacu pada pasal 25 dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, di mana formulasi penyusunan upahnya meliputi kondisi ekonomi dan juga ketenagakerjaan. Ada indikator yang digunakan yaitu paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, median upah, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi, di mana semuanya ini berdasarkan data dari BPS. Dan untuk kondisi ekonomi terkini, di Indonesia sendiri untuk triwulan ketiga 2021 jika dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun lalu, tumbuh sekitar 1,55%, dan untuk year on year-nya sebesar 3,51%, dan untuk kumulatifnya 3,24%. Dan untuk tingkat inflasi dari Januari hingga Oktober 2021 berada di angka 0,93%, dan untuk year on year-nya dibandingkan dengan tahun lalu ada di angka 1,66%. Kemudian Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengatakan bahwa tujuan mengapa kenaikan UMP ini dilakukan ialah untuk menciptakan keadilan antar wilayah. Formula UMP diharapkan dapat memacu laju pertumbuhan upah minimum di wilayah yang capaian upahnya yang relatif rendah dibandingkan rata-rata konsumsi wilayah, serta sebaliknya untuk capaian yang relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata konsumsi di wilayah tersebut. Intinya adalah dengan formula ini diharapkan terjadi pengurangan dari kesenjangan upah minimum wilayah, dan ini juga dinilai sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan mendorong kemajuan perekonomian di Indonesia melalui Next, mengenai besaran UMP 2022. Bisa kita lihat ya teman-teman, setelah diumumkan adanya kenaikan di setiap daerah, ada disparitas yang tergambar jelas. Misalnya, kita lihat DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu menyampaikan besaran upah minimum pada tahun 2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan UMP DKI Jakarta ini sebesar 0,85% atau sekitar 37.749. Jadi totalnya UMP DKI Jakarta adalah 4,4 juta. Meskipun kenaikannya tipis, UMP DKI Jakarta adalah yang paling tinggi di antara wilayah lain. Kemudian ada Papua berada di angka sekitar 3,5 juta, lalu Sulawesi Utara 3,3 juta, lalu ada Papua Barat 3,2 juta, ada Sulawesi Selatan 3,1 juta. Selanjutnya kita lihat yang paling rendah, yaitu ada Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memutuskan bahwa upah di wilayahnya naik sekitar 0,78% atau sekitar 13.956. Jadi total UMP tahun 2022 wilayah Jawa Tengah adalah 1,8 juta rupiah. Disparitas yang cukup besar yang mana UMP Jawa Tengah tak sampai setengah dari UMP DKI Jakarta. Tapi yang perlu dicatat, karena upahnya yang lebih rendah dari wilayah lain, Jawa Tengah ini merupakan wilayah yang dicari investor untuk membuka pabrik. Permasalahannya di sini, keputusan pemerintah pusat ini menuai protes dari para serikat pekerja, salah satunya adalah KSPI yang menginginkan adanya kenaikan 7-10%. Mereka menolak rata-rata kenaikan sebesar 1,09%, yang mana karena jauh dari harapan mereka. Dan KSPI menilai pemerintah ini dianggap berpihak pada pengusaha untuk penetapan UMP pada 2022. Sebagai bentuk kekecewaan buruh atas keputusan pemerintah, para buruh ini akan melakukan aksi mogok nasional, yang mana diperkirakan ada 2 juta buruh yang turun ke jalan.
Aksi melibatkan 60 federasi dan 5 konfederasi serikat buruh. Aksi ini dijadwalkan akan terjadi di 30 provinsi dan 150 kabupaten dan kota. Puncak aksi ini akan digelar pada 6 hingga 8 Desember 2021. Aksi mogok ini berupa unjuk rasa di lingkungan pabrik tempat buruh bekerja. Ada dua hal yang mereka tuntut, yaitu adalah pemerintah menaikkan UMP sebesar 7 hingga 10% dan meminta Mahkamah Konstitusi untuk mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Kebijakan pemerintah ini masih jauh dari harapan buruh. Indonesia saat ini masih dalam fase pemulihan ekonomi di mana komponen upah penting untuk menciptakan konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga didukung oleh konsumsi rumah tangga, yang mana tentu kenaikan upah akan membantu meningkatkan pemulihan ekonomi. Selanjutnya, dasar teori dari fenomena. Pertama, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Sedangkan menurut Idik Saiful Bahri pada tahun 2020, ia menyebutkan bahwa upah minimum diartikan sebagai suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pekerja dalam lingkungan usaha kerjanya. Nah, dari dasar teori di atas, memang pekerja berhak untuk mendapatkan upah minimum, yang mana upah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dari upah yang terlalu rendah. Upah minimum juga mendorong terwujudnya keadilan bagi para pekerja dan juga pengusaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kebutuhan sandang dan juga pangan. Antara pekerja atau buruh dan pengusaha mempunyai persamaan kepentingan ialah kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan. Tetapi di sisi lain, hubungan antar keduanya juga memiliki perbedaan dan bahkan potensi konflik, terutama apabila berkaitan dengan persepsi atau interpretasi yang tidak sama tentang kepentingan masing-masing pihak, yang mana pada dasarnya memang sudah ada perbedaan. Namun, dengan kondisi saat ini juga perlu disadari bahwa perekonomian Indonesia masih berjalan cukup lambat. Jika kenaikan UMP 2022 lebih tinggi lagi, dikhawatirkan perusahaan tidak mampu untuk memberikan upah kepada pekerjanya. Akibatnya, perusahaan bisa saja melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK para karyawannya. Dan jika hal itu terjadi, maka pengangguran di Indonesia akan terus meningkat dan perekonomian Indonesia akan semakin melambat. Terkait kebijakan dari fenomena ini masih belum disahkan dan juga belum ada pengambilan keputusan secara pasti dari pemerintah pusat. Namun, pemerintah terus berusaha untuk melakukan kajian ulang mengenai rendahnya UMP 2022 dengan membentuk tim khusus antara pemerintah dan serikat kerja untuk menangani permasalahan terkait hal ini. Perdebatan soal penetapan upah minimum yang terus terjadi menjadi hal yang sangat sulit, apalagi terjadi di tengah pandemi COVID-19 yang membuat kondisi ekonomi belum benar-benar pulih. Pemerintah harus bisa menjelaskan situasi yang terjadi dengan lebih gamblang agar para buruh bisa menerima kenaikan upah yang dinilai terlalu rendah. Fenomena ini memang perlu adanya pemahaman dari semua pihak.
karena banyak sektor yang memang pertumbuhannya masih negatif. Hanya beberapa sektor saja yang sudah mulai tumbuh positif. Inflasi dari Januari sampai dengan Oktober juga masih rendah di bawah 1%. Kenaikan upah yang tinggi juga bisa menghambat pemulihan ekonomi. Logikanya, jika kita ingin pulih, terus kemudian ada beban dari kenaikan upah yang diminta untuk tinggi, maka akan menyulitkan untuk bergerak kembali. Yang mana pada akhirnya nanti yang akan kembali bukan di sektor yang produktif, bukan di sektor yang value add-nya lebih besar seperti manufaktur, tetapi yang bergerak akhirnya adalah sektor perdagangan yang menyulitkan kita untuk create value add-nya yang besar. Menurut saya, pemerintah juga harus bisa meredam kekhawatiran para buruh terkait biaya hidup yang terus meningkat. Jika pemerintah mampu mengendalikan biaya kebutuhan masyarakat, seperti biaya sewa atau beli rumah, biaya transportasi, atau harga pangan, menjadi masuk akal jika peningkatan UMP tidak perlu terlalu tinggi. Namun, jika pemerintah tidak memiliki strategi untuk mengendalikan harga, perdebatan soal penentuan kenaikan upah ini akan terjadi terus-menerus dan sulit untuk menemukan solusinya. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa penetapan upah minimum selalu menjadi isu penting dalam masalah ketenagakerjaan di setiap tahunnya. Seperti halnya pada fenomena kali ini, rendahnya kenaikan UMP 2022 rata-rata sebesar 1,09% yang banyak menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak. Permasalahannya di sini, KSPI menginginkan kenaikan upah sebesar 7 hingga 10%, yang mana jika dilihat dari situasi pandemi saat ini cukup sulit karena pertumbuhan ekonomi sendiri masih berjalan cukup lambat. Sehingga memang dibutuhkan kesadaran dari berbagai pihak mengenai hal ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.